Annyeonghaseyo. Halo teman-teman, kembali lagi kita di podcast BEM Kosa Talk. Gimana kalau ada teman-teman? Baik. Semoga kita sehat selalu ya. Ya. Hari ini kita kedatangan tamu spesial, salah satu dosen dari UI Universitas Indonesia yang melakukan riset di Korea, yaitu Ibu Mutia Pramesti. Halo. Selamat datang Ibu Mutia Pramesti. Selamat juga sambutannya luar biasa banget dari teman-teman BMUT ya. Luar biasa, saya nggak nyangka banget sambutannya sedemikian hebohnya. Sampai bikin podcast, jadi saya benar-benar sangat apresiasi banget buat teman-teman semua di sini ya. Iya. Terima kasih juga nih buat Ibu Mutia karena sudah meluangkan waktunya untuk ikut mau podcast bareng sama kita. Nah, sebelum kita bakal masuk ke topik utama nih Ibu, mungkin apakah ada sedikit perkenalan atau mungkin ke rekan-rekan kita dan mungkin kesan-kesannya seperti apa untuk datang ke podcast kita hari ini? Oke. Ya, perkenalannya sih sebenarnya standar aja. Kalau kita kan sebenarnya lebih ke kekerabatan aja di sini kan hubungannya. Jadi sebenarnya sama-sama mahasiswa sama dosen gitu kan, jadi sebenarnya kita kan kayak hubungan antara guru dan murid begitu ya. Nama saya Mutia Pramesti, sebenarnya dipanggilnya Mute aja gitu. Mute. MUTHE. Ibu Mute berarti. Ya, Mute. Oke. Jadi kalau udah semakin circle-nya dekat, biasanya saya dipanggil Mute aja ya. Jadi Baik. saya mengajar di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Lebih khususnya di jurusan manajemen ya, jadi masih banyak teman-teman dari jurusan manajemen yang kita bisa berkolaborasi bersama gitu ya. Sudah berkiprah itu menjadi dosen, ada yang bisa nebak berapa? Ya, Mungkin teman-teman yang nonton ada bisa nebak kira-kira berapa nih? Berapa tahun saya? 35. Waduh, saya udah jadi profesor dalam mudah-mudahan. Saya di sini sekitar 20 tahun lah ya. 20 tahun. Lumayan cukup lama Bu ya. Ya, jadi kalau anak-anak itu sekarang udah tingkat 2 ya kalau 20 tahun ya. Jadi udah 20 tahun mengajar, meneliti dan melakukan pengabdian masyarakat. Dan alhamdulillah passion, seneng gitu ya kalau ketemu mahasiswa yang idenya tuh luar biasa, semangatnya juga luar biasa. Jadi saya sampai ke Korea sebenarnya menyempatkan diri juga ketemu sama teman-teman mahasiswa karena apa? Karena untuk menyerap energi-energi positif. Nah, oke Bu, sebelum langsung lanjut ke pertanyaan ya. Oke. Mungkin apakah ini pertama kalinya Ibu Mute ini kita panggilnya Ibu Mute biar lebih akrab Iya. ke Korea Selatan atau mungkin sudah pernah sebelumnya? Sebelumnya itu tahun 2012 kalau nggak salah. Oh. Jadi 13 tahun yang lalu ya. Lama sekali masuk ya. SD ya, masuk SMP ya kalau anak-anak ya. Itu udah 13 tahun yang lalu sebenarnya saya ada di Korea Selatan di Seoul ya. Itu pada waktu itu saya ada konferensi internasional di Sungkyuwon University. Oke. Sungkyuwon udah pernah dengar nggak dulu? Sering dengar. Sering ya? dengerin. Salah satu universitas di, katanya sih tertua. Jadi saya pada waktu itu masih junior banget ya, dosen junior gitu kan, coba-coba penelitian gitu kan, nulis-nulis paper, terus masukin, nah kebetulan diterima, terus akhirnya berangkat ke sini sama teman, dan itu ada cerita lucunya tuh di situ. Boleh di-share? Cerita lucunya Semangat. tuh, saya tuh baru-baru keluar negeri lah ya, belum pengalaman gitu ya. Terus backpackeran gitu kan, karena nggak punya duit juga lah gitu kan, terbatas ya, karena mah dosen junior gitu, dikasih uang saku berapa gitu, kita berangkat sama teman gitu. Dosen UI juga, namanya Lisa. Halo Lisa. Kalau Lisa menonton, halo Lisa. Dosen UI juga. Terus kita tuh datang ke sini belum pengalaman. Nyampe datang ke sini tuh kita nggak tahu hotelnya kemana gitu ya. Terus sampai kita akhirnya masuk hotel dengan terbatas gitu ya pengetahuan, nginep di hotel, terus udah gitu di hotel hotel backpackeran juga gitu ya. Terus kita udah berjalannya waktu, ngelihat bagus banget transportasinya dan segala macamnya. Jadi kita sangat terpukau lah dengan bagaimana majunya Korea pada waktu itu. Terus pas lagi kita mau pulang, jadi ceritanya adalah kita ngelihat bahwa Korea ini cepet banget nih ya transportasinya dari sini ke Incheon ya kira-kira 1 jam 1,5 jam. Terus kita ya sangat optimis bahwa kita bisa cepet nih datang ke bandara gitu ya. Padahal sebenarnya kan kita bawa barang-barang ya. Oleh-olehnya tuh banyak banget gitu kan, jadi kayak aduh banyak banget ya.
Dan tidak disangka ternyata pada waktu kita sampai di Incheon kita ketinggalan pesawat. Jadi nggak estimasi waktu nggak terlalu oke gitu ya. Terus udah gitu kita menganggap bahwa transportasi Korea itu Cepat. bagus, cepet, tapi ternyata memang waktu itu sangat karena transportasi umum kita harus sebenarnya antisipasi lebih awal. Jadi kita ketinggalan pesawat dan kita akhirnya itu hari Minggu. AirAsia pada waktu itu penerbangan budget itu tutup, jadi kita akhirnya bernegosiasi ke internal bandara dan segala macamnya, dan akhirnya kita balik lagi 2 hari bertambah stay di Korea karena penerbangannya hanya bisa ada lagi 2 hari kemudian. Jadi blessing in disguise. Kita udah nggak punya duit pada waktu itu ya, jadi kita benar-benar menghemat banget gitu ya, pada itu untuk makan, untuk apa segala macam, berkolaborasi dengan teman sebelah yang ikutan sama saya ketinggalan ketinggalan pesawat ya. Dan kita blessing in disguise karena apa, kita jadi lebih lama di Korea. Sisi positifnya itu Sisi ya. positifnya kita jadi lebih banyak bawa oleh-oleh. Lebih banyak shopping ya. Lagi 2 hari gitu. Itu pengalaman yang aduh saya bilang nggak akan lupa deh sama teman saya Bu Lisa gitu ya. Yang ada di Jakarta sekarang, kita nggak pernah lupa tentang pengalaman ketinggalan pesawat. Berarti itu kesan-kesannya selama riset di Korea Bu ya, waktu pertama kali. Iya, pertama Nah kali. sekarang mungkin yang kedua kalinya, kedua kalinya. Kesan-kesan gimana sih Bu hari ini, saat ini? Saat ini banyak berubah ya. Banyak Pada berubah. 12 tahun, 13 tahun itu ternyata banyak berubah. Yang saya paling notice itu ketika dulu kan saya juga ke Itaewon ya, ke masjid Itaewon gitu ya pada waktu itu. Pada waktu itu kan peradaban dari manusia itu terlihat dari toiletnya ya. Jadi pada saya ke Itaewon sendirian waktu itu malam-malam, saya wudhu gitu, itu toiletnya, aduh saya bilang aduh kok ini masjid di Seoul satu-satunya tuh menyedihkan sekali kondisi toiletnya gitu. Tapi saya kan nggak bisa berbuat apa-apa karena hanya satu waktu di situ gitu saya pulang. Tapi saya menikmati lah di Itaewon masjidnya segala macam. Tapi yang PR saya pada waktu tahun 2012 itu adalah toiletnya. Nah begitu saya datang ke sini saya udah siap-siap toiletnya begitu gitu. Udah siap yang sebelum Udah hujan nih. siap-siap, aduh saya harus tahan napas gitu ya. Terus dengan kondisi ternyata toiletnya luar biasa berubah. Wah, 180 derajat, udah enak banget. tambah bersih. Ada liftnya Oh. gitu ke bawah gitu. Jadi Iya. untuk disabilitas tuh diakomodasi gitu ya. Kemudian kamar mandinya juga rapi gitu ya, nggak kayak yang sebelum itu ibaratnya aduh saya bilang Indonesia aja masih lebih bagus pada waktu itu kondisi sana ya. Nah sekarang tuh jauh lebih bagus ya dari masjidnya juga sekarang udah diatur sedemikian rupa gitu ya, para perempuan laki. Terus udah gitu ada ya untuk ya ada kurma mungkin untuk kalau misalkan Iya. buka puasa ya, Buka buka puasa. puasa. Terus saya sih ya dengar azan gitu ya, seneng gitu ya. Dan yang berubah lagi mungkin yang di Korea tuh saya lihat tahun 2012 itu kan dulu belum ada tap money ya, belum ada. Oh iya. Oh iya betul betul. Udah lama kan jadi Sekarang perubahan sekarang pakai lebih T-money ya, pakai T-money. Jadi saya dulu tuh harus, tapi masih ada ya, ada kios tetap ada yang untuk itu tetap ada gitu. Tapi sekarang saya jadi lebih otomatis, saya bisa beli pakai T-money. Dan yang paling berbeda lagi adalah sekarang ada Google Map. Jadi Google Map tuh membantu banget. Sama tadi ada apa? Ada aplikasi ya. Iya, aplikasi Aplikasi khusus. khusus ya, itu jadi membantu banget dibandingkan saya tahun 2012 itu. Saya lebih ke penduduk lokal gitu ya. Udah ada sih Google Map tapi tidak sebaik sekarang gitu ya. Iya. Dan apa namanya untuk traveler juga lebih ramah gitu ya, karena semuanya udah ada di internet ya. Digitalisasi itu membuat kita memang semakin dekat ya. Jadi Iya, teman-teman betul juga sekali, sampai di betul. sini pasti terbantu dengan digitalisasi. Itu yang berbeda banget ya, terkait dengan traveling ke Korea sekarang ini. Gitu. Wah, menarik sekali ya nih teman-teman ceritanya. Ceritanya Ternyata kedua kali nih Ibu Muti datang ke Korea. Oke Bu, jadi boleh nggak nih diceritakan sedikit nih kira-kira kenapa sih Ibu memilih topik ini, yaitu topik PMI yang sedang berkuliah, dan apakah ada alasan tersendiri untuk memilih topik tersebut? Ya, terima kasih. Ini pertanyaannya sebenarnya
karena subjeknya adalah teman-teman ini mahasiswa UT ya. Casingnya ya ke Kita semua. teman-teman Ibaratnya itu kayak kelinci lagi di uji coba nih seperti itu ya. Tapi ini menarik ya, karena apa? Yang dicoba itu labnya itu, kalau kita kan, saya kan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis gitu ya. Jadi labnya itu manusia gitu, manusia sosial ya, lingkungan sosial, manusia, interaksi sosial, bagaimana perusahaan. Nah, sebenarnya ini kaitannya karena memang saya topiknya manajemen SDM. Jadi buat saya menarik sekali melihat bagaimana mobilitas ya. Ada mobilitas tuh pergerakan lah dari orang-orang yang tadinya terbiasa memang di Indonesia, ini bergerak ke luar negeri gitu. Dan ini kan pasti bukan 1 atau 2 hari pertimbangannya begitu ya. Pasti pertimbangan yang sangat panjang, dan saya punya konsentrasi area risetnya di manajemen sumber daya manusia, menjadi sangat apa ya, buat saya pertanyaan besarnya adalah kenapa harus jauh-jauh gitu ke luar negeri? Ada apa di negara kita? Meskipun kita sudah menyadari Kabur aja dulu. pasti cabut gitu kan Iya. ibaratnya. Nah, tapi ternyata mungkin pasti reasonnya bukan sekedar reason gitu ya. Lalu apa sebenarnya kedepannya, apakah akan meningkatkan skill, ataukah akan justru akan malah menetap gitu kan, ada yang seperti itu ya, Ada, yang kalau menetap gitu, ataukah mungkin mengambil sesuatu hal yang pertanyaan besarnya adalah apakah itu menjadi manfaat besar bagi teman-teman untuk berkuliah justru di sini jauh-jauh gitu ya, kenapa nggak di Indonesia aja? Itu ya pertanyaan besarnya, dan alhamdulillah dari hasil tadi kita ngobrol-ngobrol itu mau terjawab ya. Jadi maksudnya memang dengan adanya perkuliahan ini teman-teman merasakan manfaat yang luar biasa, dan ini tidak menyesal ya begitu ya. Teman-teman kira-kira ada misal nggak? Itu nggak? Oh enggak. Bermanfaat. Bermanfaat tentunya ya. Sangat bermanfaat. Betul. Dan saya sudah sangat happy ya, sangat spiritnya itu. Mungkin teman-teman tidak mendapatkan kesempatan pada saat di Indonesia gitu ya, tapi ketika di sini malah justru dapat gitu. Jadi ibaratnya 1 kali jalan 2-3 pulau terlewati. Kerja dapet gitu ya, Ilmu kuliah dapat. dapet, jangan dapet jodoh juga ya. Wah, banyak jomblo-jomblo nih teman-teman. Iya, jangan dapet jodoh juga di sini. Ini semuanya dapet gitu kan ya. Gitu. Masuk. Wah, menarik sekali ya paparan dari Bu Putri tadi. Tentunya bukan hanya sekedar cerita struggle enggak, tapi juga tentang ambition upgrade diri gitu Bu ya, semuanya gitu. Nah, selama melakukan riset ini Ibu kan interview secara langsung ya dengan teman-teman semua gitu. Iya. Ada nggak jawaban dari teman-teman yang kiranya menarik perhatian Ibu? Mungkin dari fakta mengejutkan atau solusi yang bisa Ibu share apa aja sih? Iya, kalau saya sih melihat teman-teman di sini tadi ternyata di luar dugaan ya, pemikirannya itu atau pandangannya itu ya sangat di luar gitu, di atas rata-rata gitu. Kalau saya lihat, karena mungkin bapak gitu kan, Mbak dan Mas semua di sini kan berorganisasi ya, jadi pemikirannya itu saya lihat sangat bisa terupgrade gitu dengan cara berinteraksi, kemudian belajar bisa dari mana aja kan, saya tadi udah katakan yang belajar itu bisa dari mana aja, tapi dengan berorganisasi kemudian mendapatkan validasi dari perguruan tinggi ya dengan materi-materi yang ada, itu saya lihat memang teman-teman semua ini berbeda gitu ya. Berbeda dari kebanyakan, mungkin bahkan kebanyakan mahasiswa. Kebanyakan mahasiswa. Jadi kalau mahasiswa, kadang-kadang kalau kita lihat mahasiswa yang take it for granted gitu ya, udah jadi mahasiswa udah jalan dikasih sama orang tuanya, jajan apa segala macam, jadi nggak mikir begitu. Tapi saya lihat teman-teman di sini adalah teman-teman yang memiliki daya juang yang sangat tinggi gitu ya, spirit hidupnya itu luar biasa gitu ya. Dengan tadi kita bahas mengenai tantangan-tantangan ya, itu dilalui dan sudah menjadi konsekuensi gitu, akhirnya memberikan waktu lebih untuk belajar, memberikan tenaga lebih untuk berorganisasi begitu kan. Nah ini menurut saya harus semangat ya teman-teman ya, untuk adik-adik kelasnya juga nanti kalau perlu disebarkan virus-virus positif ini gitu ya, energi disebarkan bagi teman-teman pekerja migran yang lain ya, supaya ya tadi kita kesini dapat semua gitu ya, pulang itu semuanya jadi bisa
bukan hanya saja diam di tempat gitu, tapi bisa naik kelas gitu. Nah itu yang mungkin saya semangatkan untuk saya titip-titip gitu ya. Jadi jangan sampai di sini diberikan gitu ya, dikampanyekan kepada teman-teman yang lain, pekerja-pekerja migran yang lain, ayo gitu untuk bisa kuliah ya dengan strategi-strategi untuk meningkatkan skill dan kapasitas kita. Benar kita. Wah, itu sangat poin penting banget ya nih Poin teman-teman penting. ya. Iya. Ternyata support system itu sangat vital banget, dan ini juga bakal menjadi insight nih Bu bagi kita juga di organisasi BMUT ini agar kita bisa lebih suportif lagi ke depannya. Betul. Mungkin ada teman-teman ada yang mau ditanyakan nih, mumpung ada Iya. dosen kita dari UI, Kita sharing aja. pakar manajemen SDM kita nih. Itu Bu, itu produk apa ya? Mungkin boleh dibaca. Oh iya, pertanyaan bagus nih tiba-tiba. Bagus ini. Itu tuh Mungkin hasil bisa dijelaskan? karya siswanya Ibu atau seperti apa sih? Iya. Mas Mbak sekalian, ini kan sebenarnya saya bawa dari Jakarta nih jauh-jauh buat Mas Mbak semua supaya Wah, cobain. dibawain oleh-oleh nih teman-teman kita. Ya ini sebenarnya ini adalah bagian dari pengabdian program pengabdian masyarakat kami juga, dosen-dosen FEBUI ya, untuk menggiatkan bagaimana produk-produk UMKM dari Indonesia, khas Indonesia, untuk bisa terbang juga bersama dosennya gitu ya. Wah, ikut jalan-jalan ya Jalan-jalan produk UMKM-nya. Menarik Kebetulan, sekali. Ini produk UMKM ini adalah bawang goreng berbesmili ya. Iya. Nah, ini adalah bawang goreng yang sebenarnya bagian dari binaan dari pemerintah Kota Depok ya. Tetangga dengan UI, kami berkolaborasi dengan sangat erat dengan Dinas Perindustrian Perdagangan Kota Depok. Ini UMKM yang sudah terpilih gitu ya. Kemarin kita pameran di Malaysia, dan sekarang karena saya ada di sini di Seoul, saya bawa juga gitu. Siapa tahu nanti bisa jadi channel juga untuk marketing. Betul sekali. Di toko-toko ASEAN ada Betul. Seoul ya. Jadi kami Biar produk UMKM kita juga bisa mendunia ya. Nah, Ibu, ya. saya juga sebenarnya mau memberikan kampanye juga nih buat teman-teman yang ada di sini sebagai pekerja migran Indonesia. Siapa tahu langkah ini gitu bisa juga untuk memulai usaha juga bisa. Wah, ada peluang ide usaha nih teman-teman yang Malah menarik banyak sekali. kan, Iya, banyak betul-betul. peluang. Lagi ada yang dari manajemen gitu ya. Wah, mungkin ada yang mau ditanyakan lagi nih Saya teman-teman. mau nanya lagi Bu, Oh, kalau iya, kita gimana, Mas? pengen mengikuti jejaknya tuh boleh nggak di-share tips-tipsnya tuh Bu? Oh, oke. Boleh Bu Iya. Mutia di-share Pertanyaan bagus nih. Bagus. Sekalian untuk ini ya strategi Iya. pasca menjadi pekerja migran. Wah. Ya, tapi kan pekerja migran itu kan mungkin hanya sementara gitu ya. Betul. Pengennya nantinya jadi pengusaha gitu. Tujuan kita pengusaha. Yang terus berusaha. Iya. Ya, jadi teman-teman, kalau saya melihat teman-teman yang punya usaha ini, tentu mereka tuh punya double energi begitu ya. Kenapa double energi? Karena mau menginvestasikan waktu, pemikiran dan waktunya untuk memikirkan produk apa yang inovatif gitu ya. Produk apa yang inovatif itu berarti produk yang sebenarnya dapat memecahkan masalah di masyarakat gitu. Nah, sebenarnya itu ya. Jadi kalau teman-teman semua gitu ya di sini melihat ada permasalahan di masyarakat, di society gitu ya. Karena kita suka ngedumel ya. Bener nggak sih? Itu adalah sebenarnya respons yang normal. Kita ngedumel. Tapi gitu ya, sebagai manusia yang inovatif, itu dari ngedumel itu ada kelanjutannya. Kelanjutannya memikirkan kira-kira nih solusinya apa. Dan yang hebatnya lagi, pengusaha itu bukan hanya saja memikirkan hasil, tapi memikirkan bagaimana memproduksikan untuk dapat menyelesaikan masalah itu. Wah, Jadi mantap itu- banget. Jadi problem solution fit namanya kalau dalam kewirausahaan gitu ya. Jadi nanti kalau ada problem, kita cari solusinya, bikin produknya, pasarkan. Wah. Ilmu baru nih. Ilmu baru, mantap. Ini contohnya bawang goreng. Ini emak-emak itu seperti saya gitu ya. Wah, saya juga mama nih Bu. Iya. Sudah ada bocil. Oh, belum. Bapak-bapak. Akan menjadi bawang. Oke, kita doakan ya semoga Penderitaan emak-emak ini, ya, penderitaan emak-emak ini
problemnya adalah ngiris bawang itu selalu berair Berebes. mata. Oh. Berebes gitu ya Oh. dari Pantesan. ini mili ya. Mereknya ya. Berebes mili gitu ya, katanya yang punyanya Ibu Dini Nindusari ya. Oh, Ibu Dini, halo. Orang Brebes satu kampung dengan Mas Kusnadi nih ya. Oh, ada teman kita nih yang satu kampung Iya. ternyata. Wah, menarik Ini sekali. katanya awal filosofinya adalah Brebes mili itu adalah air mata. Air mata. Air mata kehidupan. Kata ibu-ibu. Permasalahannya adalah kalau ngiris bawang itu sampai berderai air mata gitu. Oh, Nah, terus benar-benar. gorengnya lagi perjuangan lagi gitu kan, lama lah gitu kan. Bayangin aja kalau satu panci tuh dapatnya cuma segini. Dikit gitu ya. Nah, makanya solusinya adalah apa? Dibuatlah ini. Semacam produk bawang goreng, tapi banyakkan bawang goreng yang ada di pasaran itu dicampur dengan tepung. Wah. Jadi nggak ori lagi, dan kebetulan dari Brebes gitu ya asalnya, dan bawang goreng memang menjadi andalannya. Akhirnya masuklah produk yang dengan iterasi ya, dengan pengulangan riset dan development produknya jadilah bawang goreng Brebes mili ini. Gitu. Oh, Jadi menarik memang- sekali nih ternyata. Betul, jadi nggak bisa sekali sebenarnya, sekali gagal coba lagi, sekali gagal coba lagi. Jatuh bangun gitu ya. Wah, Seperti ngerjain tugas. jatuh. Aduh, edarnya nanti deh, aduh. Tugas lagi. Kalau tugas kan sama diomelin dosen, Oh, iya. kasih feedback, ini nih jatuh gitu ya. Jadi bukan hanya menciptakan produk baru, tapi menciptakan lapangan kerja baru tentunya Nah, ya Bu Mute ya, betul. untuk mungkin ibu-ibu rumah tangga yang Benar. tidak bosan di rumahnya mengurus anak, tapi juga menghasilkan pundi-pundi rupiah. Rupiah. Dan won. Enggak. Kalau sampai sini jadi Nah, sampai sini jadi won. Seperti bawang goreng ini, wah. Iya. Nah, mudah-mudahan bisa ada channelnya nih ya ke sini ya. Oke. Dengan pada suka kan tadi seneng ya. Oh iya, sangat rekomendasi. Mungkin teman-teman gimana tadi udah cobain? Cobain Enak kan? Bang. Renyah. Gurih, harum. Oh iya benar, sangat-sangat hari ini tadi Mas Adi Iya. juga kita buka tuh Jelas, benar-benar Enak original, banget. insya Allah no tepung. Iya. Tadi ada tulisannya apa lagi tuh? Gluten free ya Gluten teman-teman. free. Jadi aman. Dan yang paling penting gratis. Tapi itu yang kedua kali ya beli dong. Sama sekalian tiket pesawatnya. Ongkirnya gede loh. Anggapnya gede loh ini. Bukan lagi ojek gitu. Pesawat. Pesawat ini. Iya. Gitu deh. Ada lagi teman-teman? Udah cukup pertanyaannya? Ada lagi. Boleh. Rebutan nih, rebutan nih. Apa? Untuk generasi sekarang kan untuk milenial dan Gen Z ini khususnya itu dikenal dengan istilah sandwich generation. Sandwich generation. Nah, Betul. bagaimana saran Ibu agar kita sebagai sandwich generation ini supaya bisa tetap survive di Oh. ekonomi yang tidak stabil ini? Sandwich generation ya. Wah, sandwich generation. Sebenarnya kalau kultur orang Indonesia itu memang biasanya sandwich ya. Ya nggak sih? Karena kita punya anak dan kita punya orang tua. Kita ada di tengah. Sebagai anak yang soleh-soleha itu kan harus ya berpeduli Harus. kepada orang tua, gitu ya. Berbakti. Berbakti kepada orang tua. Sementara sebagai misalnya nanti kayak Mbak Yani, Mas Kusnadi kan udah punya anak, nggak mungkin juga ditinggalin gitu ya. Cuma Oh iya. penderitaannya ya, Mbak Mas kalian harus membiayai semua gitu, lapisan begitu ya, lapisan masyarakat gitu ya. Sebenarnya Mbak Mas kalian itu semua tuh bisa kita atasi gitu ya dengan kecerdasan finansial. Wah. Begitu. Cerdas. Jadi cerdasnya bukan cerdas otak aja, tapi finansial juga cerdas. Betul. Kenapa? Sekarang ini sebenarnya kenapa sih sebenarnya itu kan tanggung jawab kita bersama gitu ya, Mbak Mas kalian ya. Orang tua juga tanggung jawab kita. Kalau misalnya kita mau menyalahkan pemerintah sih ya gampang aja gitu ya. Tapi sebenarnya itu adalah bagian dari tanggung jawab kita gitu ya. Bagaimana caranya? Nah, cara kecerdasan finansial ini bisa dimulai dari sangat dini gitu. Nah, Mbak Mas kalian di sini kan pasti punya penghasilan. Katanya sih bisa lebih jauh gitu ya dibandingkan penghasilan yang ada di Indonesia. Nah, kebutuhan itu nggak pernah habis begitu ya, nggak Mas kalian ya? Setiap kebutuhan itu pasti nggak pernah habis. Ada tambahan aja gitu tambahannya. Jadi kalau urusan ngabisin duit itu gampang sih. Iya, betul. Tapi mengelola uang itu Nah, jauh lebih susah. Betul. Nah, Mbak Mas kalian dengan kecerdasan finansial ini berarti Mbak Mas kalian bisa mengelola dengan uang yang ada itu spending tetap,
ya, tapi ada investasi atau ada tabungan atau juga passive income yang bisa teman-teman dapatkan. Nah, itu sebenarnya bisa diatur dari sejak dini, bahkan dari sejak misalnya SD, SMP, SMA, gitu ya. Nah, sekarang kerja tinggal udah siap nih untuk mengalokasikan investasi. Misalkan tadi ada sandwich generation. Sandwich generation itu kan berarti mereka harus menanggung lebih begitu ya dari apa-apa yang seharusnya mereka menikmati hidupnya. Kalau seandainya nih, kalau kita punya kecerdasan finansial yang baik, orang tua kita itu udah kita asuransikan. Nah, Ikut misalkan, nggak usah asuransi mahal-mahal, paling tidak BPJS aja. Banyak lah masyarakat kita sekarang, orang tua itu kebutuhannya apa sih? Semakin tua itu, yang dibutuhkan adalah spending kesehatan. betul. Nah, itu sebenarnya kita harus protect dari awal gitu. Jadi saya bukan yang mau promosiin BPJS ya. Tapi memang di negara maju, mereka itu sudah memikirkan bagaimana kehidupan aging population. Iya. Mereka itu hidupnya tuh kalau bisa panjang gitu. Iya. Umurnya panjang sampai 90 tahunnya tetap happy gitu. Ya, betul. Nah, tapi dengan cara apa? Kita buat semacam planning. Jadi pengeluaran mereka misalkan asuransi sudah terpatok lah ya, sudah teralokasikan. Anak-anak kita, ini jadi saya kayak agen asuransi. Sudah ada tabungannya, minimal investasinya. Yang paling gampang kalau orang dulu itu kan ada logam mulia ya. Iya. Oh, betul. Sekarang harga emas luar biasa loh. Wah, meroket. 2 juta lah. Saya Kalau kata Pak Purbayan, to the moon. Nah, To the moon. jadi dulu saya nikah itu tahun 2005 ya. Itu harga emas tuh harganya 200.000. Wah, Sekarang berarti 10 kali lipat. Berapa kali lipat tuh? 2,5 2 jutaan ya sebutannya. 200.000, 10 kali lipat. 10 kali lipat. Jadi bapak ibu atau bapak ibu aja nih kayak lagi prospek. Jadi bapak sekalian, apapun ya itu investasinya, mau emas, mau asuransi, mau beli tanah, bikin kontrakan, mau bikin kos-kosan, mau bikin yang kekinian reksadana. Wah. Stop beat. Misalkan reksadana atau mungkin SUN ya, surat utang negara, apapun juga. Jadi memang itu basic, itu perlu, itu bukan hanya untuk manajemen keuangan anak-anak mahasiswa manajemen keuangan, karena itu adalah kebutuhan hidup. Nah, artinya bapak ibu lagi, mas dan mbak sekalian gitu ya, untuk misalkan senior generation, selama negara kita bukan welfare nation, bukan negara-negara maju yang menanggung semua basic kehidupan orang, itu pasti anak siapapun juga dari lapisan manapun, akan kultur orang timur itu pasti akan menjadi sandwich generation. Tapi ketika kita bisa mengatur itu dengan baik, dengan pengelolaan perencanaan keuangan yang baik, itu menjadi freedom gitu. Jadi mau berapa puluh tahun pun gitu ya, sampai sampai orang tua kita juga berumur panjang, itu kita happy aja. Karena apa? Kita udah punya alokasi untuk mereka hidup selama misalkan berpuluh-puluh tahun. Kan sebenarnya kalau di negara-negara maju, umur 90 tahun itu masih kesana kemari gitu. Bahkan mereka tuh punya ibaratnya sekolah sendiri, sekolah buat orang tua, lansia gitu ya. Ibarat lansia itu mereka punya aktivitas, mereka bergerak dan segala macam seperti layaknya anak muda gitu. Jadi itu sebenarnya menurut saya tipsnya, kita tidak bisa tidak bisa mendinai bahwa ada itu fenomena sandwich generation. Tapi permasalahannya, kita tidak bisa mengelolanya, tidak bisa memberikan strategi untuk dapat merespon fenomena sandwich generation itu. Nah, gitu ceritanya deh. Wah, jadi sharing banyak nih Nambah ilmu banyak lah kita. Iya, dari awalnya penelitian dari Bu Mute nyambung ke bawang goreng sampai dengan sandwich generation, banyak banget ya topik-topik yang kita bahas hari ini. Jadi berapa SKS kita kuliah? Gitu ya. Udah cukup ya teman-teman Cukup semuanya. teman-teman. Oke. Dan Ibu Mute udah menyempatkan waktunya datang ke